Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pasko Podcast dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Supriyanto sebagai host di podcast hari ini. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai digitalisasi gerakan. Jadi di revolusi industri 4.0 ini di era digital, peran media digital sangat luar biasa dalam konteks berbagai macam konteks, termasuk dalam pergerakan pemuda Muhammadiyah saat ini. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa, Mas Zaki Al-Fitroni selaku Wakil Ketua Infocom BBM Jawa Timur. Yang hari ini kita akan membedah sekilas terkait dengan gerakan digital yang bisa dilakukan dan akan dilakukan oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah di konteks Jawa Timur bahkan ke kancah nasional. Nah, Mas Zaki, bagaimana ini kira-kira apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan terkait dengan suksesi pemuda Muhammadiyah di konteks era digital ini? Gimana Mas Zaki? Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita itu di pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah itu kan sekarang ini memang eranya sudah era digital ya. Betul, jadi mau tidak mau kita itu harus memanfaatkan Instagram, mau tidak mau harus memanfaatkan Facebook, mau tidak mau harus memanfaatkan YouTube, ya mau tidak mau harus memanfaatkan TikTok mungkin, ya, atau mungkin Twitter dan sebagainya. Ya, cuma mungkin kita di BBM ini khususnya Infocom ini dalam tataran menyadarkan ya, menyadarkan, menggugah. Ya. Jadi SDM teman-teman di daerah atau mungkin di wilayah agar mereka itu lebih tertarik lagi, lebih termotivasi dalam melakukan digitalisasi dakwah. Itu sih sebenarnya. Kemudian bisa dalam tataran teknis, ya, bisa dalam tataran mungkin segi atau sudut kreativitasnya, mungkin atau sudut inovasi gerakannya atau konten kreatornya. Jadi intinya itu kita ke depan ingin membangun SDM-nya, SDM yang lebih konten kreatornya dakwah pemuda Muhammadiyah itu lebih bisa maksimal. Sebenarnya itu sih. Kalau bicara ini Mas, peluang dan tantangan yang dimiliki pemuda Muhammadiyah saat ini ataupun pemuda yang lain ya, seperti apa untuk menyambut adanya era digitalisasi ini? Sebenarnya kita itu kan ada banyak sekali PDBM ya, kemudian banyak sekali cabang. Sebenarnya kita memang awalnya harus melakukan pemetakan. Ya. Saya yakin mungkin ada cabang yang sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus dalam melakukan digitalisasi dakwahnya atau kegiatannya atau gerakannya. Ada PDBM yang sudah sangat bagus juga. Tapi di sisi lain mungkin ada yang mohon maaf dalam tanda kutip itu kurang bagus. Kurang bagus karena mungkin SDM-nya atau mungkin bisa dari teknisnya, kemudian bisa dari alat-alatnya dan sebagainya. Nah, sebenarnya tantangannya lebih itu ya. Jadi karena kita itu beragam, ya, mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi itu kan banyak sekali, sehingga awal itu memang mau tidak mau Infocom itu harus melakukan pemetakan. Jadi pemetakan daerah-daerah mana yang bisa sudah melakukan dakwah digital secara bagus, secara masif, kemudian mana yang belum. Nah, intinya itu kita kolaborasi ya. Jadi daerah yang sudah sangat bagus itu mungkin bisa dikatakan menularkan ilmunya ya, menularkan ilmunya. Kemudian daerah yang kira-kira masih kurang bisa maksimal itu bisa nyantrik lah istilahnya gitu. Berarti yang pertama tadi terkait bagaimana menguatkan SDM-nya, ya SDM-nya. Kemudian yang kedua barangkali juga perlu diedukasi terkait penggunaan media sosial. Karena kalau kita tarik ke sini kasus hoax, kemudian cybercrime itu kan menjadi isu yang paling panas saat ini sebetulnya. Ini bagaimana pemuda Muhammadiyah dalam mengantisipasi hal ini, mengedukasi masyarakat dan juga pemuda Muhammadiyah. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya terkait dengan literasi digital ya. Ya, jadi betul, itu memang untuk mengedukasi itu nggak bisa sekali dua kali, tapi kita harus lakukan secara masif, terus menerus ya. Sehingga
itulah yang saya katakan tadi bahwa memang kita itu harus memoles SDM-nya dulu ya. Kenapa kita itu kan mengusung tiga kata kunci ya. Yang pertama kreatif, kemudian inovatif dan juga efektif dalam berdakwah digital itu. Yang pertama tentu ini kreatif. Kreatif ini kan ada banyak arti ya. Kreatif ini banyak arti dan salah satunya yaitu jadi kita harus kreatif dalam memilih konten, kita harus kreatif dalam menyebarkan konten ya. Kita harus bisa membaca suasana, kira-kira membaca kondisi di negara kita itu seperti apa ya, kemudian kita kemas ya, kemudian kita unggah lagi. Kita harus bisa melihat tren sekarang atau traffic di internet itu seperti apa ya, di Google itu seperti apa, kan bisa dilihat ya. Nah, kita bisa kolaborasi dengan bidang ini riset ya. Jadi ketika bidang riset itu paham, oh sekarang trennya seperti ini ya. Maka data itu atau mungkin bidang dakwah punya data tren dakwah itu sekarang seperti ini ya. Tren itu kita ambil kita ambil datanya, kemudian kita olah ya. Kita olah menjadi sebuah tampilan yang menarik dalam segi dalam hal komposisinya mungkin, atau mungkin desainnya, atau mungkin teknis pengambilan videonya, sehingga audiens yang melihat itu bisa lebih maksimal dan dakwah itu bisa lebih luas. Sejauh ini menurut Mas Zaki, peran pemuda Muhammadiyah atau Muhammadiyah dalam memfungsikan media sosial seperti apa, Mas? Apa sudah tergolong masih mendasar, menengah, atau bahkan mohon maaf jelek sekali lah ini? Bagaimana menurut Jenengan? Kita kemarin kan sempat diskusi ya dengan bidang dakwah. Jadi sudah ada data. Data itu kalau kita bicara data itu kan sudah ada pasti ya. Jadi pasti itu sebenarnya di media sosial kita, website kita itu rankingnya itu lumayan ada di bawah gitu. Oh gitu ya? Lumayan ada di bawah. Saya lupa, tapi kemarin saya diskusi dengan bidang dakwah, kita diskusi dengan bidang dakwah itu ranking kita itu masih jauh ketinggalan. Nah, tapi walaupun kita ketinggalan, tapi mau tidak mau harus kita mulai sekarang gitu loh. Harus kita mulai sekarang. Jadi mau tidak mau kita harus optimis, kita maksimalkan sekarang ya, kita mulai dari bawah sedikit. Saya yakin suatu saat ya, dan kita yakin di Infocom itu suatu saat insya Allah pasti bisa. Hal mendasar apa yang bisa menyebabkan kemudian Muhammadiyah kok berada di posisi bawah terkait dengan penggunaan media sosial itu ya? Apa yang mendasari? Padahal kan Muhammadiyah kalau dibilang kadernya kan terdidik, terpelajar, dan melek terhadap digital juga sebenarnya. Tapi kenapa bisa terjadi kira-kira menurut Jenengan? Kalau saya lihat sih sebenarnya mungkin masalah ini ya. Jadi kalau saya pernah ikut kegiatan bidang tarjih dan tajdid di PP itu tentang masalah fikih kebencanaan. Jadi itu bisa kita tarik di Infocom juga. Jadi antara syiar dan riak itu bedanya sedikit, ya kan? Riak dan syiar itu bedanya sedikit, tergantung niatan hati kita. Ya. Mungkin saya lihat di akar rumput itu, di kader-kader di bawah itu, mereka itu lebih suka melakukan gerakan yang tersembunyi, takut dirinya itu riak. Iya, ya. Betul, tapi ya. itu sebenarnya kita nggak menyalahkan itu, tapi alangkah bagusnya sebenarnya ketika kita melakukan gerakan dan itu kita sudah belajar ikhlas, ya nggak riak. Tapi di sisi lain syiarnya harus dapat gitu. Betul. Karena mau tidak mau dakwah itu kalau kita simpan sendirian nggak bisa. Dakwah itu ya harus kita keluarkan, harus kita maksimalkan. Jadi orang itu harus melihat, harus mengikuti, ya kan. Dakwah ini intinya mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar ya. Kalau kita kok aku riak, nanti saya itu dikirain ada sombongnya atau apa ya, susah kalau gitu ya. Sehingga makanya kenapa kita harus melakukan edukasi terus menerus ya. Kita harus merubah mindset lah. Merubah mindset bahwa kita memang harus ikhlas, kita harus tidak boleh riak. Tapi di sisi lain ya memang syiar itu harus ada gitu. Ketika kita memberi orang ketika kita memberikan
wejangan-wejangan itu kan mau nggak mau harus dilihat oleh banyak orang sehingga apa namanya yang kita sampaikan itu bisa masuk. Jadi betul sahabat Vasco benar-benar berada ya. Betul, masih ada paradigma konvensional menurut saya bahwa kalau kita men-share informasi tentang kebaikan itu dianggap sebagai bentuk riya. Kemudian kalau riya itu kan amalnya tidak diterima. Doktrin itu nampaknya masih cukup kuat di kalangan Muhammadiyah. Nah, saya kira betul yang disampaikan Mas Zaki tadi bahwa harus dikampanyekan hal baik itu supaya paradigma baru ini terskema dengan baik gitu. Ini kayaknya juga ini Mas Zaki, kalau kita ke bawah ke ranah amal usaha Muhammadiyah itu orientasi juga belum ada loh Mas Zaki. Artinya sekolah itu belum sadar bahwa peran media itu penting. Baik itu YouTube, Instagram, website sekolah dan seterusnya. Nah, kira-kira Mas Zaki punya treatment apa? Karena konteksnya AUM lah, mengelola AUM itu seperti apa Mas? Nah, karena konteksnya AUM ini jadi sebenarnya kita itu sekarang eranya bukan era sendiri-sendiri ya. Bukan era individu tapi eranya itu adalah era kolaborasi. Inginnya kita itu di Pemuda Muhammadiyah mungkin ketika kita sodorkan kemarin kita sempat melihatkan file ya tentang apa saja yang dibutuhkan untuk podcast, alat-alatnya seperti apa. Dengan ketika keluar harga puluhan juta itu kan agak susah ya. Makanya agak susah karena mungkin daripada PDPM uangnya untuk itu mending untuk kegiatan yang lain, mending untuk beli mobil operasional dan sebagainya. Tapi di sisi lain amal usaha kita itu kalau bicara uang yang puluhan juta, belasan ya, itu kan mohon maaf mungkin tanda kutip itu mudah ya. Nah, itu perlunya kolaborasi di sana. Pemuda Muhammadiyah mungkin sebagian besar tidak bisa karena bukan amal usaha tidak bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan banyak. Tapi di sisi lain misalkan seperti masjid, kemudian sekolah, universitas itu kan mereka bisa menghasilkan namanya amal usaha Muhammadiyah ya, menghasilkan uang yang cukup banyak sehingga perlu kolaborasi. Kalau misalkan di Pemuda Muhammadiyah itu kita punya SDM misalkan IT-nya anak-anak pemuda itu sangat bagus misalkan ya. Kemudian di masjid ini biasanya kan takmir itu banyak yang mohon maaf yang sudah usianya bapak-bapak yang sudah sepuh, kemudian kurang familiar dengan teknologi ya, sehingga bisa kita kolaborasikan. Di sisi lain SDM Pemuda Muhammadiyah yang IT-nya bagus, di sisi lain apa namanya dana yang cukup besar dari AUM. Nah, dua-duanya itu ketika digabungkan ya, maka akan menghasilkan sayap dakwah Muhammadiyah. Jadi di kondisi sekarang kemarin kan kita sudah menjelaskan, kita di Infocom kan sudah ada skema-skema ya, kita buat skema. Jadi skema dakwah digital yang murah itu seperti apa, yang tingkat di atasnya itu seperti apa, di atasnya lagi seperti apa, dan yang agak profesional itu seperti apa, dan profesional itu seperti apa. Itu kita sudah siapkan skenario-nya di sana, dan itu nanti yang akan kita maksimalkan. Makanya kenapa kok kita ambil itu kemarin itu kan kreatif ya. Kreatif, jadi orang kreatif itu dia itu bisa melihat dari segala sisi. Kalau misalkan dia bisa mengukur ya, melakukan asesmen terhadap dirinya, misalkan PCPM saya itu kekurangannya di sini ya. Maka saya harus seperti ini untuk melakukan dakwah digital. PDPM saya itu kekurangannya di sisi ini, maka saya harus melakukan kolaborasi seperti ini untuk dakwah digital. Kita kan tidak bisa mungkin istilahnya ngebiauyah kan nggak bisa ya. Oleh karena itu makanya harus kreatif itu bisa melihat situasi kemudian kita olah dan kita keluarkan, sehingga dakwah kreatif atau dakwah digital atau digitalisasi dakwah di PDPM atau mungkin PCPM itu setiap daerah saya yakin pasti akan berbeda tergantung kondisi di daerahnya masing-masing. Menurut saya yang mahal bukan peralatannya Mas, tapi idenya. Nah iya keren. Iya, kreativitinya yang paling mahal sebenarnya. Peralatan murah, tapi kalau idenya bagus, insya Allah sangat bisa. Iya, makanya itu. Di sekolah saya itu juga sama Mas, jadi nggak mahal peralatannya, tapi ya bisa mencapai target yang kita inginkan. Artinya tergantung dari kreativitasnya. Nah, berarti kan mungkin sekali Mas ya, ketika program dari Infocom BPM ini kita coba sinergikan dengan program di AUM. Jadi barangkali ada AUM yang mohon maaf masih unliterate terhadap digital. Benar nggak sih? Banyak loh itu. Terutama AUM yang mohon maaf menengah ke bawah. Tidak semua AUM itu kan
menengah ke atas. Nah, enggak semua kayak UMM, enggak semuanya kayak sekolah lainnya bagus-bagus itu ya. Ada yang begitu. Mungkin enggak gitu disinergikan begitu nanti. Sangat mungkin, sangat ya? mungkin, sangat mungkin. Itu tergantung sebenarnya tergantung kemauan dari PDPM-nya sendiri, Iya, kemauan dari PJPM-nya sendiri. Untuk membangun komunikasi dengan ini ya. Membangun komunikasi karena memang kita itu kan pemuda ya. Mau tidak mau kalau kita komunikasi dengan bapak PDM, dengan bapak-bapak takmir, itu ya kita yang harus bisa luas gitu. Ketika misalkan bapak PDM atau bapak takmir itu yang sudah punya kemauan kekeh, misalkan mohon maaf ya. Dakwah itu ya di masjid, nggak perlu di syuting. Betul, Nah, itu. kan bagaimana kita negosiasi, bagaimana kita menjelaskan bahwa dakwah itu sekarang eranya sudah beda. Kita mempresentasikan ke mereka sehingga mereka itu oh ternyata seperti ini, sehingga kolaborasinya itu bisa sangat bagus. Karena kalau kita itu melakukan dakwah digitalnya sendiri-sendiri ya agak susah. Karena kan biaya mahal juga. butuh biaya mahal juga. Tapi kalau kita melakukan dakwah digitalnya itu kolaborasi, bayangkan saja misalkan kita kolaborasi dengan sekolah. Sekolahnya Mas Supri berapa siswanya? 240-an. 240. Misalkan kita membuat satu konten video, anak-anak itu disuruh nge-like lah atau subscribe. Maka subscriber kita akan bertambah berapa? Ya, 250 ya kan? Kalau misalkan siswa itu ngajak orang tuanya, ayah ibunya dua kali lipat ya bisa 750. Bayangkan mereka ketika mengajak orang lain itu hanya satu sekolah. Tapi kita punya banyak sekali aum. Dalam satu kota misalkan ada mungkin puluhan atau mungkin ada yang punya dengan ribuan siswa, puluhan ribu siswa ya kan? Nah, puluhan ribu siswa kalau sama orang tua sama kita nggak ngomong warga Muhammadiyahnya dulu ya, tapi kalau di aum itu orang tuanya, kemudian anaknya, itu kan kita sudah punya segmentasi yang sudah sangat luas untuk dakwah digital. Karena kalau kita membuat konten pemuda Muhammadiyah, yang like pemuda Muhammadiyah, mungkin ya angkanya itu ya pasti akan segitu terus. Tapi kita perlu ini juga loh Mas kayaknya. Perlu untuk mengadakan semacam gerakan sedekah jempol Mas. Jadi like, subscribe itu enggak bayar sebenarnya. Jadi ini teman-teman sahabat di Fasco Podcast ya. Kita kadang-kadang itu merasa enggan untuk sekedar mencet tombol subscribe, like atau bahkan komen hanya mantap, bagus, luar biasa. Gitu kita agak-agak sedekah itu aja masih pelit, apalagi mohon maaf sedekah uang atau harta yang lain begitu ya. Barangkali juga bisa di program ini juga sepertinya. Keren. Ya, itu sangat keren karena seperti yang saya sampaikan tadi ya. Data misalkan data media sosial kita, data website kita ya. Itu kan datanya dari like tadi, dari subscribe tadi. Website itu misalkan kita ada di ranking berapa kan tergantung pembacanya. Yang membuka website itu berapa, kemudian durasinya dan seterusnya itu kan datanya terekam semua. Kalau kita sebagai warga saja itu enggan nge-like, enggan subscribe, enggan itu kan sebenarnya sedekah jempol. Like, subscribe itu kan sedekah yang saya rasa sangat mudah karena kita cukup klik di situ subscribe dan nggak bayar loh Mas itu, dan nggak bayar gitu loh. Tapi dengan begitu itu bisa menaikkan ratingnya itu sih. Dan barangkali dengan ngobrolan kita di pagi hari itu teman juga mulai ini ada kesadaran di situ bahwa itu penting loh, hanya sekedar itu. Kalau dulu kan ada istilah mulutmu harimau kamu, sekarang enggak, jarimu itu harimau kamu. Ya nggak bisa jadi senjata yang baik atau memakan kita sendiri. Maka ketika sedekah like kita atau sedekah jempol itu saya kira bisa ini juga kan, bisa mendongkrak aspek dakwah digital kita sebenarnya gitu. Terus ini terakhir mungkin Mas Zaki ya, apa yang mesti kita lakukan terutama untuk teman-teman yang mohon maaf tidak kurang melek terhadap perkembangan digital. Tidak semua kan teman-teman itu expert di bidang itu. Apa yang harus mereka lakukan pertama supaya bisa mengikuti perkembangan era ini Mas? Itu gimana menurut jenengan? Kalau kita di sekolah ya, itu biasanya guru-guru yang diajarkan untuk ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Itu sebenarnya ilmu di kewirausahaan kan. Kemudian kita ambil di kegiatan pembelajaran. Nah, intinya itu sebenarnya. Kita itu sekarang Mas ini misalkan software Adobe Premiere ya, atau mungkin Adobe Photoshop, nggak perlu belajar yang ahlinya. Jadi kita, itu di sana ada ahlinya, dosen ahlinya, kita harus ke sana, enggak. Tapi sekarang itu di era yang sekarang itu YouTube itu sudah
Tutorialnya iya, sangat banyak. Jadi misalkan saya mau melakukan editing video dengan menggunakan handphone, menggunakan misalkan aplikasi KineMaster ya. Itu kan, aduh caranya gimana? Cari aja di YouTube. Kata kuncinya gitu tutorial. Kemudian saya ingin menaikkan like media sosial, cari aja di YouTube. Saya ingin membuat komposisi yang bagus dalam membuat desain, cari aja di YouTube. Jadi di di media sosial kita, kemudian di internet kita itu sebenarnya informasi sudah sangat berseliweran ya, tergantung kita, kemauan kita sih sebenarnya. Makanya kenapa yang kita unggulkan itu, yang kita naikkan nanti itu bukan kita memberi bantuan, mohon maaf ya, bukan kita memberi bantuan ke PDPM, kita mengarahkan mereka untuk membeli alat ABC dan seterusnya, enggak. Cuma bagaimana mereka itu kita beri bekal untuk melek literasi digital gitu. Ketika mereka sudah melek literasi digital, mereka sudah kreatif, mereka akan membangun itu dari bawah gitu. Mungkin alat awalnya adalah handphone. Kemudian dari handphone mereka membuat YouTube sendiri, kemudian menaikkan subscribernya, menaikkan jam tayangnya, kemudian ada monetize-nya. Ketika itu sudah menghasilkan uang, bisa upgrade alat, ya kan? Kalau misalkan mereka bisa berkolaborasi juga bisa menaikkan alatnya. Sebenarnya kita tidak perlu yang langsung up gitu, enggak, tapi step by step. Step by step. Ketika SDM-nya itu sudah terbangun, maka saya yakin nanti akan step by step. Nah, ketika hampir semua PDPM, hampir semua PCPM itu dakwah digitalnya itu sudah sangat bagus sekali, itu maka rating dakwah kita itu juga pasti akan ikut tinggi. Saya menangkap ada nasihat yang penting nih, 3B Mas. Jadi bergembira ya dalam berproses ini, kemudian bersabar dalam berproses, yang ketiga beristiqomah. Kira-kira begitu nanti supaya nanti berkelanjutan, sustainable program, jadi kan begitu. Nah, barangkali ini Mas terakhir ini ya, itu semacam bukan langsung statement ya, tapi pernyataan penguat terakhir lah untuk teman-teman supaya lebih literate lagi terhadap era digital ini. Gimana Mas? Monggo. Jadi kita mengangkat itu sebenarnya ada kata kunci ya di dakwah digital kita itu. Yang pertama adalah kreatif. Kita memang memaksimalkan di sumber daya manusianya. Ketika orang kreatif itu bisa melihat kondisi yang ada di lapangan, kemudian bisa kita olah dan bisa kita diseminasikan ke orang lain. Kemudian yang kedua adalah inovatif, bagaimana kita membuat sesuatu yang baru, ya kita membuat konten kreator yang baru, konten-konten yang baru, yang kreatif. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya ada kolaboratif ya, mau tidak mau itu kita nggak bisa kerja sendiri, harus berkolaborasi antara AUM dengan Ortum, antara Ortum dengan PDM dan seterusnya. Dan yang ketiga, ketika semuanya itu sudah terjadi, maka dakwah itu bisa efektif dan mungkin efisien. Mungkin itu dari saya, mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki, luar biasa. Menginspirasi dan menguatkan. Luar biasa. Kita kan satu tim. Siap. Ya, sahabat Vasco Podcast dimana-mana Anda berada. Jadi hal yang paling penting itu bukan kemampuan, tetapi kemauan kita untuk belajar, supaya kita lebih literate lagi terhadap era baru peradaban ini, era digital. Apalagi kita sudah akan menyambut era level industri 5.0 ini, maka literasi digital menjadi hal yang paling penting untuk kita siapkan. Kira-kira begitu. Demikian sahabat Vasco perbincangan kita hari ini. Insyaallah kita akan sambung di kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Mas Zaki atas wawasan dan paparan keilmuan yang luar biasa dan pengalamannya ke teman-teman. Semoga membawa manfaat dan perubahan terhadap gerakan dakwah pemuda Muhammadiyah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Demikian kami akhiri diskusi pada hari ini. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.